Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami beroleh kesehatan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Kamis 27 Mei 2021 tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bahasa Batak, dungi diulahi Yesus musai manjamitai nasida ni nama au do panondang ni portibion nasotu pamardalan di naholom namang ihutton au di ibana do tahe panondang hanguluan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, coba bayangkan bila dunia ini gelap gulita, tanpa ada terang, cahaya, atau sinar sedikit pun. Pasti tidak akan ada kehidupan karena manusia tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itulah pada hari penciptaan Allah terlebih dahulu menciptakan terang dari segalanya. Allah juga menciptakan benda-benda penerang di malam hari. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 4. Itu sebabnya terang dan gelap tidak bisa bersatu, dan terang selalu menang melawan kegelapan. Terang juga menandakan ada kehidupan, makhluk bisa bertumbuh, berkarya, beraktivitas, dan dapat melihat dengan jelas. Maka terang sangatlah penting dalam hidup ini. Demikian juga dalam firman ini, "Akulah terang dunia," menjelaskan bahwa terang yang sesungguhnya adalah Yesus. Artinya, seseorang yang memiliki Yesus memiliki terang yang memberi kehidupan. Terang itu bukan hanya memberi cahaya penerang, melainkan di dalam terang itu ada kehidupan. Dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita, kita akan punya terang untuk menghadapi kesulitan, suka maupun duka. Seperti yang dikatakan Daud, "Sebab bersamamu adalah sumber kehidupan, dalam terangmu kami akan melihat terang." Mazmur 36 ayat 9. Sehingga siapapun yang mengikuti Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan yang membuat kita jauh dari Tuhan, kegelapan yang mempengaruhi gaya hidup kita sehingga tak disenangi orang, kegelapan yang membuat kita tersandung dan jatuh, kegelapan yang membuat kita binasa, kegelapan yang membawa kita dalam keberdosaan. Tapi kita akan menang dan mengalahkan kegelapan-kegelapan itu, karena Yesus yang adalah terang selalu bersama kita. Tuhan menempatkan kita di dunia yang gelap ini, yaitu agar terang Tuhan bercahaya di tengah-tengah dunia untuk mempermuliakan Tuhan Yesus, sang terang sejati itu. Bagaimana kita dapat menerangi dunia ini dengan terang Tuhan? Yaitu melalui perbuatan dan tindakan yang menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Bila terjadi kerusuhan, jadilah pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadilah pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadilah pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadilah pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadilah pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadilah pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadilah pembawa pengharapan. Bila terjadi kegelapan, jadilah pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadilah pembawa sukacita. Oleh sebab itu, marilah sama-sama hidup menjadi terang di tengah dunia, karena terang sesungguhnya sudah ada bersama kita. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kidung Jemaat nomor 424. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup dalam terang-Mu, yang dapat bersinar dan menjadi berkat bagi semua orang.
Berkati kami ya Tuhan, yang sebentar lagi akan memulai aktivitas kami hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang berduka, dan yang sedang mencari pekerjaan. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.